Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat, di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, semua umat Islam menantikan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena malam Lailatul Qadar, ibadah di dalamnya, pelaksanaan aktivitas yang bernuansa ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pahala melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Coba bayangkan, 1000 bulan itu kalau misalnya dihitung itu sekitar 84 tahun. Coba bayangkan, umur kita itu nanti bisa kurang dari 84 tahun, bisa lebih dari 80 tahun, bisa sampai pada batas yang Allah misalnya jarang sekali di antara kita ini yang meninggal misalnya dalam usia 100 tahun, itu sangat jarang. Bahkan lebih banyak kurang dari 80 tahun atau sekitar itulah itu. Wahai sahabatku, karena itu banyak di antara kita lalu mencari. Cara yang praktis adalah sebagaimana apa yang pernah dialami oleh para ulama-ulama yang hatinya bersih, para salafus sholih yang memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang terus-menerus, misalnya dia mengalami malam Lailatul Qadar itu lalu diceritakan kepada orang-orang berikutnya, kepada murid-murid berikutnya. Tetapi sebelum kita membicarakan itu, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa pertama adalah bahwa kapan turunnya Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah sesuatu yang memang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi clue-cluenya, tanda-tandanya itu diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di antara malam-malam ganjil pada 10 hari akhir, pada 10 bagian akhir dari bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan, hadis lain mengatakan tanggal 27 Ramadan. Tapi ternyata itu mengandung banyak penafsiran dari para ulama. Bahkan diceritakan ada sekitar puluhan dari prediksi kapan itu Lailatul Qadar terjadi. Imam Syafi'i misalnya lebih senang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Yang lain mengatakan tanggal 17, yang lain mengatakan malam tanggal 24, yang lain mengatakan pada malam 1 Ramadan. Sehingga berbeda-beda di antara para ulama, bahkan diceritakan lebih dari puluhan itu. Tetapi walau begitu, wahai sahabatku, kita harus meyakini bahwa siapapun orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa ini serta meninggalkan yang membatalkan pahala puasa, tidak menggunjing, menjaga mata, tidak iri hati, kemudian dia menyadari kesalahannya lalu ingin memperbaiki kesalahan masa lalu dan ingin memperbaiki dengan tindakan-tindakan yang bagus di masa akan datang, maka orang-orang begitu menjaga syahwatnya, orang-orang begitu insya Allah dia beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkannya. Jadi fungsi kenapa harus disembunyikan, dirahasiakan itu sesungguhnya adalah untuk membuat hati seseorang ini selalu ingin mencarinya, selalu bertindak yang terbaik, jangan sampai terlewatkan. Bukankah kalau misalnya kita senang kepada nonton film, kita senang kepada film sinetron misalnya, bahkan kita itu eman sekali untuk meninggalkannya, bahkan iklan pun kita biarkan saja, kita khawatir nanti tertinggal pada bagian-bagian film itu, kita khawatir kita akan tertinggal, pun demikian ibaratnya. Dan ini banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholatmu itu, dan juga sholat wusta disuruh memelihara, suruh menjaganya. Apa itu sholat wusta? Imam Syafi'i dan juga Ibnu Abbas misalnya menafsirkan itu sebagai sholat subuh.
Tapi misalnya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud misalnya mengatakan dan menafsirkannya sebagai sholat asar. Kenapa perlu disembunyikan begitu? Supaya orang itu mencari, supaya orang itu tidak ingin ketinggalan sedikit pun. Karena dia tidak ingin merasa ditinggal sedikit pun, maka dia akan mencari dengan cara yang semangat. Tidak ada waktu yang terlepas kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memunculkan pendapat 3 apa yang dikatakan dalam kitab-kitab, bahwa minimal yang saya ketahui ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah ini supaya menandai kita kapan Lailatul Qadar ini terjadi. Ini sebagai kata kunci yang harus kita pedomani. Misalnya kata kunci yang dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitab I'anatul Talibin, dikutip oleh pengarang kitab I'anatul Talibin, menjelaskan bahwa jika puasa itu diawali pada hari Senin, itu berarti malam Lailatul Qadarnya adalah tanggal 21. Jika puasa diawali pada hari Selasa seperti tahun 2021 ini, itu akan terjadi pada malam tanggal 27. Ingat-ingat, pada malam 27 menurut Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya puasa diawali pada hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 29. Kalau diawali hari Kamis, maka jatuh pada malam ke-25. Kalau pada hari Jumat awal puasa, jatuh pada tanggal 27. Kalau misalnya jatuh, kalau awal puasa adalah hari Sabtu, maka malam tanggal 23. Kalau pada malam Ahad atau pada hari Ahad, maka jatuh pada malam ke-29. Sehingga menurut Al-Ghazali, tahun 2021 ini karena diawali pada hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-27. Wahai sahabatku, apa yang dikatakan oleh Abul Hasan adalah munzu balagtu sinnar rijal, sejak aku ini dewasa, enaknya arti begitu, ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qaidah al-madhkurah. Apa yang dikatakan oleh Abul Hasan adalah bahwa selama saya menginjak dewasa dan saya menggunakan kaidah ini, maka saya selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Membuktikan pernyataan Imam Al-Ghazali ini, Abul Hasan. Lalu bagaimana dalam kitab Hasyiah As-Sawi? Dalam kitab Hasyiah As-Sawi dijelaskan bahwa kalau misalnya hari puasa itu diawali pada hari Senin, maka akan jatuh malam Lailatul Qadar pada malam ke-21. Kalau diawali hari Selasa, maka akan jatuh pada tanggal malam 27. Jadi hampir sama. Hasyiah Sawi dengan perkataan Imam Al-Ghazali yang dimunculkan dalam kitab I'anatul Talibin sama, malam ke-27. Jadi hati-hati dengan malam ke-27 ini. Kemudian kalau diawali hari Rabu, maka tanggal 19. Nah, ini bukti bahwa tidak harus malam ganjil. Ternyata malam ganjil di 10 akhir. Ternyata tanggal 19. Ini penjelasan dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Kemudian kalau diawali pada hari Kamis puasanya itu malam tanggal 25. Kalau misalnya hari Jumat berarti jatuh pada tanggal malam ke-17. Nah, lagi-lagi tidak 10 akhir. Nah, tadi kan berarti perbedaan pendapat banyak sekali. Kalau hari Sabtu malam ke-23. Kalau hari Ahad malam ke-29. Lalu bagaimana penjelasan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri? Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau misalnya hari Senin puasanya, maka malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-29. Kalau hari Selasa seperti ini tahun 2021 ini akan jatuh pada malam ke-25. Sehingga kalau misalnya kita ini mau mencari yang sesungguhnya, malam 25 kita juga bersungguh-sungguh, malam 27 bersungguh-sungguh. Jadi menurut penjelasan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau hari Selasa awal puasanya, maka malam ke-25 bukan 27. Kalau hari Rabu, malam ke-27. Kalau hari Kamis, awal puasanya, itu malam-malam ganjil. Kalau hari Jumat, maka pada malam ke-29. Kalau misalnya hari Sabtu, malam ke-21. Kalau misalnya hari Ahad, puasa awal Ramadan, maka malam ke-27. Itu bisa kita pedomani, rumus-rumus ini kita pedomani. Tapi lagi-lagi begini, wahai sahabatku, bahwa kita tidak boleh menjadi seorang yang oportunis,
Oportunis itu kita akan menjadi rajin ibadah kalau hanya malam-malam ganjil saja. Kalau tidak malam ganjil, kita tidak mau. Itu namanya oportunis, dan Allah mengerti itu. Karena itu, yakinilah bahwa walaupun kita misalnya selama beberapa tahun menyaksikan apakah ini malam Lailatul Qadar atau tidak, kok tanda-tandanya tidak ada. Malam begitu tenang, angin sepoi-sepoi, pagi harinya matahari tidak terlalu panas misalnya begitu. Kita tidak mendapatkan itu misalnya, tapi yakinlah bagi siapa yang sungguh-sungguh untuk beribadah imanan wahtisaban, dengan iman mengoreksi apa yang telah dia lakukan, kalau salah dia perbaiki, dia mengharap ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah, meninggalkan yang membatalkan puasanya tadi itu, yang membatalkan pahala puasa, menjaga hati, menjaga syahwat, menjaga mata, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar itu walaupun dia tidak menemukan tanda-tandanya seperti apa. Dan barangkali kalau ditanya, kenapa ini kok berbeda-beda? Ya, Anatut Tolibin, Al-Baijuri, kemudian Hasyi As-Sawi, kok penjelasannya berbeda-beda? Bisa dimungkinkan bahwa Lailatul Qadar itu bersifat individual. Barangkali saya menemukan pada malam 27, orang lain bisa menemukan pada malam 21. Sehingga begitu, bersifat individual, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabatku, kejarlah apa yang dirahasiakan oleh Allah, karena yang dirahasiakan itu biasanya sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik. Karena itu, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.